Shalom keluarga damai. Sama sekali ini dengan sebuah tema misi unik Allah melalui diriku sebagai guru. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah, kasih, dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolonglah supaya kami bisa memahami maksud Tuhan dan kami bisa menghidupi firman-Mu itu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, dari literasi yang pernah saya baca, di Alkitab terjemahan baru ada 47 kali kata guru itu muncul. 39 kali di Perjanjian Baru dan 8 kali di Perjanjian Lama. Dan bacaan kita kali ini juga berbicara tentang guru. Tema ini mengingatkan saya pada suatu ayat firman Tuhan di Yakobus pasal 3 ayat 1 yang demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, sepintas ketika membaca ayat ini, muncul sebuah pertanyaan dalam diri saya. Mengapa Yakobus melarang orang untuk menjadi guru? Dan siapa yang dimaksud guru pada ayat ini? Guru yang dimaksud dalam Yakobus 3 ayat 1 tentu bukan hanya mereka yang memiliki profesi sebagai guru yang mengajar para murid di depan kelas. Yang termasuk guru pada ayat ini adalah termasuk para gembala yang menggembalakan jemaat, pemimpin gereja, misionaris, pengkhotbah, atau siapapun yang memberikan pengarahan kepada jemaat. Dari sini menurut hemat saya, orang tua juga adalah seorang guru bagi anak-anaknya. Seorang kakak adalah seorang guru bagi adik-adiknya. Dan semua orang adalah guru. Karena setiap orang mempunyai tanggung jawab bahwa hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun harus menjadi berkat untuk orang lain. Yakobus 3 ayat 1 ingin mengingatkan betapa penting dan besarnya tanggung jawab seorang guru. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 mengingatkan bahwa kita memiliki guru agung, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah guru dan Tuhan. Di ayat 13b dikatakan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jika semua kita adalah guru, selayaknya kita belajar dan meneladani guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Teladan apa yang kita bisa belajar dari sang guru agung kita? Yang pertama, teladan pelayanan dalam kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 14 mengatakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau membasuh kaki para murid. Dia yang mulia rela melakukan sesuatu yang rendah. Yesus menjadi teladan dalam melayani semua muridnya dalam kesabaran, kasih, dan pengorbanan.
Apakah kita sudah menjadi teladan dalam kerendahan hati, dalam cinta kasih, kesabaran, dan kerelaan kepada orang-orang di sekitar kita? Anak-anak kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, dan siapapun di sekitar kita. Sebagai murid Yesus, marilah kita meneladani Dia, Sang Guru Agung kita, dalam kerendahan hati, bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk tujuan-tujuan pribadi. Yang kedua, teladan dalam ketaatan terhadap Bapa. Yesus Sang Guru meneladankan hidup yang bergantung penuh kepada Bapa yang mengutusnya. Dia selalu melihat apa yang dikerjakan Bapa, dan itulah yang dikerjakannya. Yesus hanya melakukan apa yang ditugaskan dan dikehendaki Bapa. Di dalam Yohanes 5 ayat 30b dikatakan, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Teladan yang ketiga, Yesus adalah guru yang mengerti muridnya. Yesus mengerti orang yang dilayani, memahami orang yang dihadapi dengan mengenal sifat serta karakternya. Yesus tahu apa yang ada di hati dan pikiran manusia. Dan yang keempat, Yesus mengajar dengan kasih dan kelembutan. Dalam perspektif Alkitab, guru merupakan orang yang melakukan tugas mendidik dalam berbagai keadaan agar anak dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Guru merupakan orang yang diberikan Tuhan tanggung jawab untuk menolong anak belajar. Guru bertindak memberikan pengajaran kepada anak. Guru berarti memberikan pengajaran yang benar. Alkitab mencatat dalam berbagai kesempatan, Yesus memberikan pengajaran dengan berbagai cara. Suatu saat, Yesus mengajar dengan bertanya kepada para muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya lagi, lalu apa katamu? Siapakah aku ini? Matius 16 ayat 13b dan 15. Saat yang lain, Yesus memberikan pengajaran dengan berkhotbah, ceramah. Kita bisa lihat khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Yesus mengajar dengan bercerita melalui perumpamaan, dan di saat yang lain Yesus mengajar dengan menggunakan benda sebagai objek atau alat peraga. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar dengan kelembutan dan kasih, menawarkan bimbingan dan kelegaan. Ia mengundang orang-orang untuk datang kepadanya dengan janji bahwa mengikutnya tidak akan memberatkan, tetapi membawa ketenangan. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, setiap kita memainkan peran sebagai guru. Sudahkah kita belajar
keteladanan yang dikerjakan Guru Agung kita, Yesus Kristus? Sudahkah kita melayani murid-murid kita, anak-anak kita, teman sekantor kita, teman sepelayanan, dan jemaat kita dengan kerendahan hati? Sudahkah kita taat melakukan apa yang dilakukan Yesus, Tuhan dan Guru Agung kita? Sudahkah kita mengerti, memahami dan mengenal murid kita, anak kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Dan sudahkah kita mengerjakan kebenaran Tuhan dengan kelembutan? Selamat menjalankan misi Allah, Yesus Tuhan, Sang Guru Agung kita. Tuhan Yesus memberkati.